beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri ke-48 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pedang Naga Puspa telah keluar dari warangkanya. Pendekar Lau berdiri tegak dan tangan kanannya erat menggenggam gagang pedang yang terbuat dari besi kuningan. Marake dan Langkir untuk sesaat diam terpesona melihat penampilan musuhnya. Aku sudah mencabut senjata. Sekarang apa kemauan kalian, Masih ingin ditelus, Kang? Babo. Tidak nantinya kami gentar sekalipun kau menggunakan senjata milik para dewa. Ayo, Marake. Ayo sergap saja. Luar biasa senjata orang itu. Bagaimana, Marake? Ya, setiap pedangku membentur pedangnya. Tanganku bergetar dan kesemutan. Tapi aku malu kalau harus menyerah pada orang asing itu.
Mari kita serang lagi bersama-sama. Ya, kita berpencar. Kau dari sebelah sana, dan aku menggempur dari sebelah sini. Ya! Marake dan Langkir kembali menyerbu dengan sabetan-sabetan pedangnya. Sementara itu, Pendekar Lau nampak mulai terpengaruh oleh aliran kekuatan dari dalam diri pedang naga Puspa. Arus kekuatan itu makin lama makin deras. Tubuh Pendekar Lau sampai bergetar dengan hebat. Wajahnya menjadi merah padam. Pada saat seperti itu, setiap gerakannya bisa berarti maut. Gila, pedangku patah, Marake. Gila, kita berkelahi melawan siluman, Langkir. Ayo lari, cepat, lari! Untung mereka segera lari. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan lumat. Senjata ini memang mengerikan sekali. Kalau tidak tahu cara menggunakannya, orang itu pasti akan menjadi korban kekuatan dahsyat yang mengalir deras dari dalam dirinya. Dia masih menghisap terus. Aman sekarang. Mesin. Iya, aku harus segera menolong istriku. Mesin, mana dia? Mengapa gua ini kosong? Mesin! Mesin! Kurang ajar. Pasti ada orang yang telah melarikan mesin, sementara aku menghadapi dua orang itu. Iya. Aki Kumblek, ahli obat yang bernama Aki Kumblek. Iya. Pasti si tua berjenggot itu yang telah melarikan istriku. Akan ku cari dia. Gila, senjata apa yang dipakai orang itu? Lihat, pedangku patah seperti mainan anak-anak ketika berbenturan keras dengan pedangnya. Yang jelas, senjata orang itu dahsyat, Langkir. Ampuh sekali. Mungkin sama ampuhnya dengan keris Megalamat milik Adipati Ranggalawi. Iya, pohon besar saja tumbang begitu mata pedang itu menebas batangnya. Coba bayangkan kalau sampai tubuh manusia yang harus menjadi korban. Bisa lumat tidak ada yang dipungut lagi. Dan lebih mengerikan lagi, gagang pedang itu seperti mengeluarkan sinar kemerah-merahan. Sinar itu terus merambat ke atas dan menyebar ke seluruh sosok pedang. Kupikir orang itu tadi bukan menggunakan pedang, melainkan sepotong kayu bakar yang bernyala. Sudah, Langkir. Tak ada manfaatnya membicarakan senjata milik orang lain. Sekarang,
aku punya usul. Bagaimana? Apa usulmu itu? Kita laporkan saja hal ini pada Kakang Madangkungan. Dia pasti tertarik untuk memiliki senjata itu. Lalu, apa keuntungan kita, Marake? Keuntungan saja yang kupikirkan, Langkir. Kakang Madangkungan kan ketua perkumpulan kita. Tentu saja kita harus melaporkan hal ini padanya. Kalau nasib baik, tentu dia akan memberi RM1 2 pada kita. Kalau tidak, ya sudahlah, tidak apa. Hitung-hitung, kita balas budi pada Kakang Madangkungan yang selama ini sudah memberikan pelajaran kanuragan pada kita, Langkir. Baiklah, kalau begitu kemauanmu. Aku setuju saja. Apa kau punya usul yang lain, Langkir? Kalau aku punya rencana begini. Kita curi saja senjata itu. Lalu kita jual pada pendekar kaya dari desa lain. Ya, aku yakin banyak pendekar berkantong tebal mau membayarnya dengan harga yang mahal. Langkir, kau jangan sembrono. Merebut senjata orang asing itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia tentu berusaha keras menjaganya siang dan malam. Dan lagi, kalau Kakang Madangkungan tahu, kita bisa celaka, Langkir. Seluruh desa Jaban dan sekitarnya sudah menjadi daerah kekuasaannya. Kalau dia marah dan menganggap kita berkhianat, mau lari kemana kau? Sudahlah. Jangan punya gagasan macam-macam. Kita laporkan saja pada Kakang Madangkungan. Biar dia yang menangani sendiri masalah ini. Sementara itu pendekar Lo terus mencari Mesin dengan perasaan kecewa karena keteledorannya. Perjalanannya sampai ke desa Jaban. Waktu itu, matahari sudah hampir tenggelam. Puncak Gunung Penanggungan nampak kekuning-kuningan seperti disepu emas oleh bias sinar sang surya yang akan bersarang di kandangnya. Tuan? 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 Tuan sepertinya bukan penduduk desa ini. Apakah Tuan berasal dari negeri yang jauh? Iya. Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan sana. Maaf, apakah Tuan tengah mencari seseorang? Mengapa? Siapakah kau ini? Nama saya Kurantil. Tuan siapa? Saya Lo Sisan. Tuan kelihatannya sangat lelah. Apakah Tuan membutuhkan tempat untuk menginap? Tidak. Terima kasih. Tuan, tunggu. Tuan Lo, tunggu. Mengapa kau mengikuti aku? Pergilah. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Carilah orang lain. Tuan menganggap saya wanita murah. Maaf, Kang. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tak ingin kau ganggu. Tapi saya justru ingin menolong Tuan. Mengapa harus menolong aku? Karena sepertinya Tuan membutuhkan pertolongan. Tidak. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Tuan Lo, saya benar-benar tulus. Saya tahu Tuan sedang mencari seseorang. Bagaimana kau bisa tahu aku mencari seseorang? Di rumah minum tadi, Tuan bertanya pada seorang pelayan di mana rumah Aki Gumbrek. Ya, butuh. Kau tahu rumah ahli obat itu kan? Iya, memang jarang orang tahu di mana rumah orang tua itu. Tapi saya tahu, rumahnya agak jauh dari tempat ini. Ke arah sana, ke balik rumpun-rumpun bambu itu. Apa kau mau mengantarku ke rumah Aki Gumbrek? Mengapa Tuan tidak bilang sejak tadi? Mari, ikut saya.
segera berlari-lari kecil meninggalkan tempat itu. Bayangannya segera lenyap di balik rumpun bambu. Pendekar Low melangkah ke arah pintu rumah yang mempunyai halaman sangat luas dan ditanami aneka tanaman khas pedesaan. Masuklah. Silakan duduk. Aku mencari rumah Aki Gumblek. Benarkah ini di sini rumahnya? Ya, di sini rumah orang yang kau cari. Aki Gumbrek itu ayahku. Aku melihat kejanggalan pada dirimu. Caramu berpakaian, warna kulit dan raut wajahmu sama sekali asing di mataku. Dapatkah kau memberi keterangan tentang asal-usulmu dan apa tujuanmu datang ke daerah kami ini? Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan. Tanah kelahiranku adalah daratan Mongolia. Aku pergi bersama istriku. Pelaut yang kami tumpangi mengalami kerusakan berat akibat serangan badai laut beberapa kali. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Mengapa kau pergi meninggalkan tanah leluhurmu? Maaf, aku tidak bisa menceritakannya padamu. Dengar orang asing. Namaku Madangkungan. Akulah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman desa Anjaban ini dan sekitarnya. Setiap orang asing yang belum kami kenal dengan baik harus diperiksa. Apakah aku dicurigai? Ini bukan kecurigaan, melainkan suatu cara untuk mengamankan daerah kami. Tapi aku bukan bermaksud jahat. Aku datang kemari untuk menemui Aki Gumblek. Dia telah membawa kabung istriku. Kau jangan sembarangan menuduh. Orang desa sini tidak pernah membawa kabur istri orang. Lupanya aku datang ke alamat yang salah. Permisi. Hei, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan ruang ini sebelum diperiksa. Jadi apa yang akan periksa daliku? Kau datang ke desa ini dengan membawa senjata. Itu bukan penampilan yang ramah dari orang yang ingin bertamu. Aku tidak bertamu di desa ini. Aku mencari istriku. Ini daerah kami. Hanya. Kau tidak bisa berlaku sembarangan di daerah kami. Kau harus kami periksa. Kalau perlu, kami bawa ke balai desa. Kau jangan membuat gala-gala. Coba aku ingin melihat senjata yang kau bawa itu. Tidak boleh. Aku ingin melihatnya. Hanya sebentar saja. Kau belum tahu siapa Madangkungan. Aku tahu orang macam dirimu. Tahu. Tapi aku tak mau ambil pusing. Kurang ajar. Madangkungan, laki-laki berbadan tegap dan gagah itu menyerang bertubi-tubi ke arah pendekar Low. Pendekar dari negeri seberang itu dengan cekatan menangkis dan mengembalikan serangan lawannya. Perkelahian akhirnya dilanjutkan di halaman. Jadi kau mau membangkang? Kau tidak mau diperiksa? Apanya yang harus diperiksa? Aku tidak membawa apa-apa. Tidak membawa balang ataupun uang culiang. Aku tidak meninggalkan jejak kejahatan. Kalau kau ingin menegakkan keamanan berdasarkan keadilan, harus disertai bukti-bukti. Jangan main tangkap. Hanya main pukul saja. Main geledah semaumu sendiri. Jangan menggurui aku, orang asing. Aku tidak mengguluimu. Tapi agaknya kau memang masih harus banyak belajar. Tutup mulutmu. Kau boleh meninggalkan tempat ini, tapi kau harus memberikan pedangmu itu untuk kuperiksa. Di sini kulihat banyak orang membawa pedang atau jenis senjata yang lain. Apakah mereka semua juga diperiksa? Sudah jamaknya seorang laki-laki membawa pedang setiap keluar pintu rumahnya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang desa ini. Sedangkan kau bukan. Kau orang asing. Kau selalu menyebut-nyebut orang asing, orang asing. Lupanya kau kurang bergaul. Kau harus belajar bersikap lamah pada orang yang datang ke daerahmu. Jika tidak,
Kau tak mungkin mendapat kemajuan, ha? Serahkan pedangmu kalau kau ingin selamat. Oh tidak. Aku akan mempertahankannya. Apapun yang terjadi. Kau bandel. Tapi kau juga bodoh. Kau akan menyesal nanti. Madangkungan memberikan isyarat, dan bermunculanlah kaki tangannya dari pojok-pojok halaman yang mulai gelap. Ada 8 orang semuanya, dan mereka segera mengepung pendekar Lo dari berbagai jurusan. Bagaimana? Masih tidak mau menyerahkan pedangmu? Kau tidak bisa membujukku dengan cara yang halus, dan kau juga tidak bisa memaksaku dengan kekerasan. Madangkungan ternganga melihat apa yang ada dalam genggaman laki-laki di hadapannya. Yang lain pun terkejut dan mundur selangkah. Malam mulai turun perlahan. Pendekar Lau berdiri tegak bagaikan arca dengan pedang aneh yang bersinar kemerah-merahan. Nah, kalau kalian menginginkan benda ini, kalian harus melebutnya dari tanganku. Ada 2 macam cara untuk memperoleh barang yang berharga. Dengan menabuhkan benih-benih kebaikan dan dengan kerja keras. Jangan banyak mulut. Sergap! Tangkap! Dengan bertubi-tubi dan serentak. Sedikit banyak mereka mengetahui pula jurus-jurus ilmu pedang yang diajarkan Madangkungan selaku pimpinan mereka. Karena itu serangan mereka tidak ngawur. Tapi pendekar Lau adalah juga seorang ahli pedang di negerinya. Karena itu dia nampak sama sekali tidak gugup, walaupun jumlah lawan yang dihadapinya cukup banyak. Sekarang, pendekar Lau mulai merasakan aliran kekuatan pedang mendesak ke seluruh nadi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Desakan itu semakin kuat, dan tubuh pendekar Lau seperti digetarkan suatu kekuatan gaib. Tahan, biarkan orang itu pergi. Kalian tidak usah mengejarnya. Bagaimana Kakang Madangkungan? Bukankah luar biasa senjata orang asing itu? Lihat saja, Kakang. Pedang mereka patah seperti mainan anak-anak. Ya, pedang orang itu memang luar biasa. Aku seperti melihat sesuatu yang ganjil. Tanganku sendiri seperti tersengat ke tonggeng hutan setiap pedangku membentur senjata ajaib itu. Kalau Kakang Madangkungan memiliki pedang itu, Kakang bisa menjadi pendekar pedang tak terkalahkan. Aku harus memilikinya. Apapun yang terjadi, pedang itu harus... Halaman rumah Madangkungan semakin gelap oleh malam. Madangkungan menyuruh orang-orang pergi setelah memberikan perintah-perintah seperlunya. Laki-laki tegap itu pun memasuki pintu rumahnya dengan rencana yang berkecamuk memenuhi benaknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang direncanakan Madangkungan demi pedang naga puspa yang ingin dimilikinya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.